Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Ketemu lagi sama saya. Tahu ya, saya siapa ya? Pak Wawan, guru ilustrasi dan animasi di SMA Hello Motion. Nah, di hari ini kita dapat kesempatan yang luar biasa. Kita mulai eh, kegiatan kita di awal tahun ajaran ini di Meet the Master yang pertama. Meet the Master. Apa tuh Meet the Master? Jadi di Hello Motion ini setiap bulan kita rutin ngadain yang namanya acara Meet the Master, yaitu acara santai, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing dari para master ke kita semuanya, ke siswa-siswa SMA Hello Motion dan juga guru-guru SMA Hello Motion gitu. Nah, di hari ini nih, kita dapat kesempatan yang luar biasa, kita bisa belajar dari seorang praktisi, seorang pakar di bidang animasi. Lebih spesifik lagi, animasinya itu spesialisasinya di stop motion gitu. Beliau udah sangat terkenal di Vine, di Instagram juga. Nah, kalau udah pada tahu, udah baca berarti ya di Instagramnya Hello Motion. Kita udah kedatangan Mas Pinot. Mana Mas Pinot? Nah, ini dia. Halo Mas Pinot. Halo, selamat pagi di sana. Selamat pagi, Pak. Di sana malam ya, Pak? Dan di sini di sana. Di sini sudah malam, sudah siap-siap cuci kaki, cuci tangan, siap-siap bubuk. Ya, jadi Meet the Master kali ini berbeda dengan Meet the Master sebelumnya gitu ya. Kita hari ini langsung Mas Pinotnya itu nggak di Indonesia, Mas Pinot langsung di kediamannya di New York ya, Mas? Iya, di New York, tepatnya di Queens. Di Tempatnya Queens. Spider-Man. Oh, tempatnya Spider-Man. Spesifik banget, Mas. Saya manggilnya Mas atau Pak nih? Enaknya, Mana saja, bisa Mas, bisa Pak, asal jangan Eyang. Karena Waduh. belum. Oke, biar akrab mungkin Mas aja kali ya. Boleh? Ya, setuju. Oke, siap. Nah, mungkin bagi yang belum tahu, mungkin saya bacakan sedikit CV singkat dari Mas Pinot ini. Mas Pinot lulus dari ITB tahun 1994, Bachelor of Art. Terus bekerja di RCTI selama 12 tahun, leading tim graphic promotion, news graphic, production graphic, hingga jadi art director di RCTI. Terus hijrah ke Vine. Vine itu sebuah platform mirip Instagram. Di Indonesia sih kurang terkenal. Lebih terkenal Instagram. Kalau di luar tuh Vine itu terkenal banget. Ada banyak ya. Ada Mas Pinot, ada Zack King, dan lain-lain. Nah, di Vine ini ada Mas Pinot pernah bikin Vine campaign untuk BBC, untuk ESPN, terus Vine campaign dan kontes, Disney Side Contest untuk Disney Park and Resort. Terus ada Vine campaign juga buat Go Farther untuk Ford Motor. Ada campaign Now Playing untuk Spotify. Terus Vine promosi untuk Samsung Mobile Galaxy K Zoom. Menjadi juri short video Vine dan Instagram di Spain. Videographer. Nah, ini apa nih Mas? Videographer nih Mas. Nanti mungkin bisa dijelaskan kali ya Mas ya. Nanti tak Di ceritain. Twitter. Oh iya, siap. Di Twitter sejak 2017 hingga sekarang, dan sekarang menjadi senior animator di Pioneer Media. Award-nya beberapa yang pernah diterima itu finalist for animation category in Tribeca Film Festival, nominated for animation category in Tribeca Film Festival, winner for animation category in Fast Film Fest, winner for Videographer kategori in Short Award. Bacanya gimana nih Mas? Nggak tahu, saya sendiri juga bingung. Winner for Audience Award in Fast Film Fest. Nah, itu beberapa CV singkatnya. Nggak banyak kata, nanti kepotong banyak sama saya. Saya juga nggak sabar untuk dengerin penjabaran dari Mas Pinot. Kepada Mas Pinot, nanti katanya mau ada slide. Ya, Oh paling iya, katanya ada anaknya ya Mas? Arwen sini dulu, Wen. Ya, nih kebetulan Halo.
sekalian memperkenalkan Arwen. Ini putri pertama Halo Arwen. dia di SMA Visual Art ya. Iya. Oh, mantap. Kelas 2 berarti sekarang. Year 2 ya. Sekarang Second year. Bukan junior, aku junior sekarang. Oh, masih junior. Third year. Oh, Iya, jadi kelas 2. Udah junior. Iya, kelas 3. Oh, third year ya. Maaf. Jadi nanti Terus, tanya ada yang mau tanya atau mau nanti Aaron akan cerita gimana persiapan sekolah di visual art segala macam. oh iya. Boleh Mas. Nanti kita tunggu ceritanya. Terus, katanya Arwan suka fisika. Terus ditanya kamu suka fisika? Iya, dia sempat kepikiran mengambil science. Jadi pas sekolah itu karena yang diajarin juga masih ada IPA. Jadi ada ketertarikan untuk coba ke fisika juga selain seni rupa. Karena gimana pun juga kalau kita bisa cross section 2 bidang itu yang dibutuhkan sekarang. Iya, Dan apalagi bidangnya animasi berhubungan banget sama fisika juga sebenarnya. Iya. Dan psikologi ya. Iya ada kayak college in film gitu. Oh, lengkap dong. SMA merasa kuliah ya di sana juga. Udah kayak kuliah emang, udah kayak masuk kuliah. Karena aku juga langsung berhadapan dengan disiplin ilmu di sini dan langsung kepake. Jadi saya bisa langsung bercerita. Oke, boleh. Iya, jadi gimana, Mas? Jadi namanya saya Pinot, itu emang dari kecil dipanggilnya Pinot. Kebetulan keluarga saya itu memang dari keluarga seniman. Kalau pernah dengar nama Dwi Gundoro yang pernah bikin Panji Koming, Sawung Kampret, tahu nggak komik Sawung Kampret? Kalau yang suka komik harusnya tahu ini. Terus juga bikin cover majalah Hai zaman dulu, nih logonya masih zaman dulu. Saya juga masih kecil kok waktu itu. Terus kemudian keluarga saya sendiri itu terdiri dari Dita, istri saya, kemudian ada Arwen, ada Lea, ada Nio yang paling kecil. Nio itu masuk SMP dan Lea itu adiknya. Nanti ke sekolah aku. Iya, Lea akan masuk ke sekolahnya Arwen bareng di visual art juga. Jadi dulu waktu kecil itu saya udah emang senang sama komik ya, senang gambar-gambar. Ini kayak misalnya ini masih tak simpen gambar-gambar komik. Ini ada gambarnya bapaknya Radia juga di sini. Ikutan gambar komik-komik zaman dulu. Nah, dengan bikin komik ini jadi punya banyak teman di sekolah. Walaupun mata pelajarannya sendiri juga nggak mengedepankan kreativitas. Cuma mungkin pas lagi keluar main tuh gambar-gambar segala macam. Terus sampai pas kuliah itu ngambil FSRD ITB. Nah, pas penjurusan itu saya malah ngambil tekstil, walaupun saya minatnya di animasi, tapi kok kayaknya bikin tekstil itu menarik gitu loh, karena ada crafting, ada kerajinan, walaupun sifatnya itu nggak jauh dari animasi, tapi sebenarnya di masa depan itu berhubungan, nanti tak ceritain. Nah, terus kemudian setelah lulus masuk RCTI jadi news graphic, jadi bikin grafik untuk berita. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan, kami bikin animasi infografik, prosesnya, kecelakaannya, kronologisnya, kejadiannya gimana. Bikin animasi juga, tapi sifatnya lebih untuk berita. Jadi kayak jurnalistik juga. Jadi sebenarnya news graphic itu semacam reporter juga, tapi ceritanya pakai grafik, pakai visual. Sering lihat memang. Ya. Terus jadi itu yang ngerjain Mas Pinot.
Iya dulu saya sering lihat. Jadi yang kerjain itu Mas Pinot juga. Iya, dan itu ngerjainnya harus ngebut. Biasa. Jadi beritanya datang jam 4 pagi, jam 5 udah harus tayang. Jadi jam Waduh. 1 jam harus ngebut bikinnya, cepet-cepetan. Luar biasa. Ya. Terus habis itu masuk RCTI, masuk setelah keluar dari News Graphic jadi bikin promo. Nah di promosi ini juga bikin animasi, tapi untuk promosi program. Jadi kayak misalnya sinetron apa, nanti dibikin promosinya animasi 15 detik, 30 detik. Terus bikin juga apa namanya kayak semacam intro. Kalau dulu pernah nonton stasiun ID-nya RCTI yang RCTI Oke zaman dulu, itu kan suka ada animasi logo RCTI, itu bagiannya promosi grafik. Terus kemudian akhirnya masuk art director, masuk produksi, bikin program, bikin kuis, bikin macam-macam, bikin kuis pakai grafik. Masih lingkupnya animasi, tapi buat di TV. Sampai kemudian di Kuwait juga gitu, pindah ke Kuwait tahun 2007, terus sama juga bikin buat stasiun TV juga. Lalu masuk tahun 2013, itu Vine itu rilis, emang nggak terlalu populer di Indonesia, tapi pada saat itu tuh cukup gede, cukup hype. Ini jadi pada saat Vine itu rilis, saya jadi sering ngutak-atik animasi pakai pensil sama kertas, iseng-iseng aja. Awal mulanya. Iya. Awal mulai yang sekarang. Iya, nanti aku coba share ininya. Oh ya, boleh. Sebentar ya. Gimana itu? Ini. Oh iya. Oh ya, mungkin sambil nunggu kita sapa audiens kita yang di YouTube. Halo YouTube. Jadi kita nggak cuma di Zoom Mas, ini kita ada 2. Jadi ya satunya di Zoom itu siswa-siswa SMA Hello Motion, satunya lagi nanti yang umum ada di YouTube. Oh, oke. Jadi ini salah satu ini jadi eksperimen animasinya adalah seperti ini. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan Mas, kelihatan. Ya. Jadi gambarnya itu pakai kertas eksperimen, pakai pensil warna, cuma 6 detik ya sempet. Terus dibikin ceritanya tuh penuh dengan surprise. Awalnya itu gimana, pas endingnya dibikin surprise. Awalnya gambar, ternyata bisa disentil. Awalnya gambar semut, ternyata semutnya bawa cake-nya apa cookie-nya. Jadi selalu ada hubungan antara imajinasi dan kenyataan. Like it tells a story. Yeah. It just like a story and then bikin surprise. Iya. Kayak plot twist. Ya, kayak plot twist. Ya, kayak plot twist. Jadi dibagi waktunya 2 detik pertama untuk memperkenalkan, 2 detik berikutnya untuk menceritakan sesuatu yang akan terjadi, dan 2 detik terakhir itu surprise-nya. Atau dibikin loop seperti gini, bolak-balik. Dan pada saat ini juga Arwen dan adik-adiknya ikutan eksperimen, ikut bermain, ikut belajar bikin animasi juga. Jadi setelah sekian lama itu kemudian Arwen juga mulai bikin. Ini dia membantuin bikin ininya frame by frame-nya segala macam. Nah itu kalau boleh tahu Arwen kenapa tuh tertarik sama animasi, apalagi ini kan stop motion gitu ya, nggak banyak anak zaman sekarang yang mau menggeluti seni yang tanda kutip capek gitu, harus satu-satu. Nah itu kenapa aku suka? Cuman entertaining, kayak apa ya? Mungkin karena ini ya, karena ada yang bergerak, ada cerita bergerak. Terus itu kalau kamu sudah when you finish doing it, it's like satisfying. Puas gitu ngerjainnya, walaupun agak-agak mesti rajin ya gambar satu-satu. Terbayar ya ketika di play di akhir gitu ya. Iya, mesti sabar. Tapi untungnya cuma 6 detik, jadi sabarnya belum habis, udah selesai, jadi puas. Iya. Iya sih benar. Ya karena 6 detik kali 12 atau 24 gitu ya.
Iya, ya paling berapa frame. Terus kemudian ya udah habis mulai bikin-bikin begini, eh, mulai mulai ada ketertarikan dari klien, dari brand, dari produk. Hmm. Jadi Oh iya. yang tadinya itu cuma buat iseng-iseng, terus banyak brand yang datang pengen dibikinin, kayak misalnya kayak tadi yang Angry Bird itu salah satu awal di mana sebuah brand besar internasional eh, nanya ke saya, mau nggak bikin 6 detik aja buat saya, buat brand Angry Birds ya, buat saya senang banget ya, karena saat itu kan orang-orang pada main Angry Birds ya, populer banget. Nggak tahu masih Iya. masih main nggak dulu. Sekarang Yang Angry sudah Bird 2 Udah Udah. nggak populer. Kalau dulu populer banget. Ya udah, habis dari Angry Birds itu ada yang nawarin ke saya, ada kayak semacam agency itu kayak semacam perwakilan, mereka menjembatani antara brand sama animator sama kreator. Jadi nanya mau nggak gabung. Ya udah, mulai saat itu mulai bikin untuk brand. Ini saya coba ini lagi, kompilasinya adalah di sini. Bagi yang di YouTube kalau mau tanya-tanya bisa langsung di live chat ya, nanti saya tanyakan ke Mas Pinotnya. Jadi itu awal mula hobinya itu bisa dimonetisasi ya, Mas? Iya, tadinya tuh kan emang cuma iseng-iseng, tapi kok lama-lama jadi serius. Kayak ini misalnya mau buat brand Virgin Mobile, kayak Virgin Mobile itu kayak Telkomselnya. Terus ini kampanye science, terus ini Coca-Cola. Oh. Ini buat Aku ingat ini. ini buat Ford. Ini juga buat Samsung. Nah, itu kita masih di Kuwait. Nah, ini Arwen nih, animasi pertama Arwen. Walaupun frame-nya nggak banyak, tapi udah ada ketertarikan bikin animasi. Sama ini nih. Dan ini fan komersial Arwen yang pertama. Ini buat Target grocery store. Lumayan, dia pertama kali dapat duit jajan dari Vine. Mantap. Dan terus ya udah sampai itu kemudian diajak bikin brand, bikin agensi, ketemu brand segala macam, terus sempat dibawa juga ke Cannes buat presentasi tentang animasi pendek 6 detik, gimana caranya berkomunikasi dengan orang banyak tentang, jadi kayak bikin iklan tapi cuma 6 detik. Dan karena cuma 6 detik dan itu sifatnya itu personal, jadi orang lebih suka nontonnya daripada nonton iklan. Mereka mending nonton iklan terselubung. Jadi pura-puranya bukan iklan, tapi sebenarnya iklan. Jadi kayak tadi kan ada yang ada yang telepon, itu kan sebenarnya entertaining ya, menghibur orang. Jadi orang masih bersedia buat nonton iklannya. Dan 6 detik udah selesai. Nggak kayak iklan yang panjang-panjang. Kalau iklan biasanya di skip. Iya. Dan bisa langsung. Iya, terus habis itu tahun 2014 kami diajak ke Amerika karena mereka membutuhkan konten kreator. Jadi bikin konten buat brand. Jadi langsung ketemu klien di sini segala macam, dan dan akhirnya yang tadinya jabatannya itu animator bergeser jadi konten kreator. Jadi bikin konten untuk sosial media buat brand. Sampai kemudian ya pas pada saat sambil kerja bikin animasi buat brand di rumah, ya bikin iseng-iseng, kayak misalnya kalau ada yang kenal yang namanya Kluk, itu karakter bikinan saya, supaya itu buat hiburan sendiri, yang ayam ini.
Oh ini udah nonton saya. Si klub ini emang sebenarnya dibuat buat refreshing. Karena 6 detik ya sempat dikerjain sebelum tidur atau pas weekend. Kadang-kadang idenya dari anak-anak sih, dari Arwen juga, dari Lea, dari Nio. Terinspirasi dari anak-anak. Sama konsepnya sama, dari gambar terus ada surprise di ininya, di endingnya. Soalnya agak ini nih. Nah, ini ada endingnya, jadi telur. Suaranya Arwen yang Harlem Shake. masih ingat 5 tahun yang lalu ya, enggak ya, 6 kayaknya. 6 atau 7 tahun yang lalu. Jadi ya karena senang bikin di rumah, terus akhirnya Arwen, Lea, Manio juga senang ikut-ikut bikin. Ya kok kemudian kayak bikin Spider-Verse waktu itu, kalau udah lihat videonya. Jadi ini sebenarnya emang proyek iseng-iseng, tanpa deadline, tanpa tekanan harus selesai kapan. Yang penting dinikmati prosesnya. Sekalian Arwen Leani juga belajar gimana proses produksi animasi tradisional. Frame-nya emang banyak, tapi karena dinikmati prosesnya, jadi nggak berasa berat. Ini benar-benar full production proses kayaknya Mas ya. Jadi benar-benar sampai multi pane camera gitu-gitu. Terus cut out-nya semua. Iya. Itu anak-anak enjoy aja Mas itu bikinnya. Iya, karena kan mereka juga porsinya nggak gede, nggak keseluruhan produksi. Jadi kayak Arwen kebagian peran 5%, Lea kebagian persen 5% gambar-gambar. Jadi nggak semuanya. Soalnya kalau memang semuanya ya akhirnya malah capek sendiri. Tapi emang dibagi-bagi porsinya. Yang penting mereka mesti bisa menikmati prosesnya. Iya, karena pelajaran paling berharga dari animasi sebenarnya kan itu ya Mas ya. Iya. Dan apalagi setelah jadi kan jadi puas gitu loh. Oh ini tuh jadinya. Iya. Setelah proses panjang satu-satu pas di play itu kan yang nggak bisa dibayangkan gitu sama orang lain. Dan ini sendiri juga buat contoh bahwa kalau kita bikin itu di sosial media itu dampaknya bisa jadi sesuatu yang kita nggak duga ya, karena kita banyak terkonek dengan banyak orang. Kayak misalnya dia kan suka 21 Pilots. Pertama kali nonton tuh saya bilang sama dia, nonton konsernya, wah ini suatu saat kita coba kerja bareng sama dia, kita cari perhatian aja ke dia, colek-colek mulu di sosial media. Sampai dia bikin animasi 21 Pilots, belum ada tanggapan. Terus aku bantuin bikin animasi juga, belum ada tanggapan. Tapi gimana pun juga sosial media itu cepet ininya, reaksinya kalau udah bisa connect. Sampai akhirnya kita dapat kesempatan untuk bikin
lirik videonya 21 Pilots karena kita sering cari perhatian di sosial media, pamer-pamer karya segala macam, akhirnya mereka tertarik untuk bikin bareng sama kita. Nah, ini videonya behind the scene-nya, kalau videonya pasti udah pernah lihat deh video aslinya, yang ini video behind the scene-nya. Ada temen yang suka katanya. Banyak ya. Ini juga Radia ikutan bantu nih. Ini proyek lintas negara. Jadi saling bantu karena harus cepat ngerjainnya waktu itu. Mas, ada pertanyaan nih Mas dari YouTube. Ya. Dari segala proses pembuatan, kenapa Mas tertarik untuk bikinnya di aplikasi jadul gitu Mas, di Mac yang lama? Satu-satu gitu kan, pixel art gitu, terus dianimasiin pula. Karena memang apa namanya, kalau berkarya di sosial media itu harus berbeda, harus unik, harus punya identitas yang berbeda satu sama lain. Walaupun kita mau mengerjakan pixel art, tapi kita mencoba dari sisi yang lain. Dan kebetulan juga saya juga suka sama komputer lama, gadget-gadget zaman dulu kayak gitu. Karena gimana pun juga gadget lama itu selama masih bisa nyala, masih berfungsi, masih bisa dikaryakan. Jadi daripada dibuang, masih bisa dimanfaatin. Selain kebetulan memang saya suka itu gadget lama. Dan kemudian juga dulu waktu kecil tuh senang gitu sama kerjaan-kerjaan animasi di komputer lama dengan warnanya yang terbatas, terus yang apa namanya, yang grafiknya tuh nggak mulus. Nggak tahu ya, memang ada apa ya, ada keasikan tersendiri. Dan kadang-kadang juga saya nggak bisa menjawab pertanyaan kenapa suka gitu loh. Karena ya memang menyenangkan aja kali ya, gitu ya. Ya karena memang menyenangkan aja, kayak ini, kayak merajut sebenarnya. Istilahnya tuh kayak merajut pixel satu persatu. Jadi sebelum tidur itu ditotol-totol dulu satu-satu. Dan karena pakai komputer lama, jadi berasa experience-nya itu lebih full. Apalagi kalau tiba-tiba komputernya ngadat, wah itu lebih seru lagi. Waduh. Itu mirip kayak misalnya buat orang yang suka sama mobil tua atau mobil klasik, jadi lebih senang bongkarnya daripada nyetirnya. Ya kira-kira begitu perkenalannya. Oke, Mas Minot ada slide yang mau di-share katanya? Enggak, ya tadi itu udah? apa video-video tadi yang di slide. Oh, video-video tadi. Oke. Mungkin sesi kita ini kali ya, langsung ke sesi ngobrol, tanya jawab. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya dari siswa-siswa SMA Hello Motion, bisa langsung ngomong aja ya, perkenalan, namanya siapa, dari kelas berapa, atau dari yang di YouTube juga boleh nanya langsung ke Mas Pinot. Misalnya tadi kan udah ada Alisa Lutfia itu udah nanya gitu. Tuh ada yang Iya tuh ada yang mau nanya tuh. Silahkan. Pandu, Saya langsung mau aja. tanya, boleh? Boleh. Oke. Tadi yang di chat dulu mungkin ya. Yang di chat tadi udah ada yang mau tanya. Yang di chat siapa tadi? Tadi Safiko duluan mungkin. Ya. Pertama mungkin bisa di. Iya, silahkan Safiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Safika dari Narancasta 1. Saya pengen bertanya, saya juga bukan animasi sih, tapi kayak komik. Terus saya juga ngelakuinnya secara konsisten. Terus kan ini animasinya dilakukan secara konsisten ya. Saya penasaran kalau misalnya kadang-kadang ada rasa bosan gitu ngerjainnya. Kalau misalnya memang ada, gimana cara ngatasinnya gitu? Biar selalu terus konsisten, produktif. Begitu saja sih, terima kasih. saya suka like getting inspiration dari teman-teman atau social media. Kayak aku suka eksperimen art styles, so biar aku nggak bosen gitu.
Ya, jadi emang sosial media itu ya, walaupun banyak yang ancur-ancurnya itu sebenarnya masih suka nemu hal-hal yang asik untuk dilihat, untuk jadi inspirasi. Dan kalau misalnya di tengah jalan bosen itu boleh kok. Jadi saya tuh Arwen juga suka jaga jarak dulu. Jadi istirahat dulu, kayak refreshing dulu, ngelihat yang lain atau mengerjakan sesuatu yang lain yang berbeda sama sekali. Nanti kalau udah fresh, balik lagi, terus kemudian lanjutin lagi, bosan lagi, tinggalin lagi. Jadi konsistensi itu di sini adalah pada saat berjarak dulu, menjauh dulu, itu balik lagi. Jadi gimana pun juga rasanya itu puas kalau sudah selesai. Nah, pada saat prosesnya mungkin memang bosan ya, tapi ya gitu, mesti pintar-pintar jaga jarak dulu. Menjawab Jadi, nggak? gimana, Safiko? Udah jawab belum tuh? Oh iya, oke ya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Jadi kalau bosen, refreshing dulu. Misalnya bosen bikin komik, gambar realis dulu. Dia itu komikus Mas, bikin komik di sosmed juga kebetulan. Oh gitu. Ya. Wah, boleh dong lihat. Kasih tahu Instagramnya nggak? Dong. Kak? Malu Ini komik dia. iseng-iseng doang sih maksudnya. Sama, nggak apa-apa. Yang suka Aku udah lama juga nggak update. Jadi ini komik seri komik komik bucin. Bucin. Judulnya Nyau-Nyau. Oh ya tahu. Nyau-Nyau. Tahu ya? Enggak ya. iya. Iya. Ya, Jadi dia bikin komik IG di Nyau-Nyau. Instagram. Namanya Nyau-Nyau sih. Iya. @nyau-nyau. Komiknya tentang cerita bucinnya dia sama. Pak. Tapi nggak Kira apa-apa adalah- emang gitu. Jadi sesama seumuran itu memang lebih gampang terinspirasi. Jadi Aaron juga sering share sama teman-teman yang seumuran, sebaya karena lebih connect kan. Jadi bisa saling lempar-lemparan inspirasi. Kalau kayak gini kan senangnya tuh enaknya tuh ketemu sama teman-teman semua yang sebaya, jadi lebih nambah teman, nambah inspirasi. Iya, jadi gitu Rika. Ada lagi mungkin yang mau nanya tadi di chat. Oke. Kolom chat ada Pandu. Pandu boleh, Pandu silahkan. Selamat malam, Mas Pinot. Selamat pagi di sana. Oh iya. Karena udah malam-malam, mah. Udah malam di sini udah ucek-ucek mata mau pupuk. Iya, Mas Pinot, saya mau bertanya nih tentang jadi animator. Jadi animator itu kan pas awal-awalnya pasti penghasilannya dikit nih, kan? Dikit nih, Mas Pinot, pasti pas awal-awalnya. Nah, itu gimana ya biar kita bisa hidup dengan membuat animasi, Mas Pinot? Pertanyaannya itu. Ya, pokoknya apakah penghasilannya banyak? Kalau misalkan dikit, gimana caranya? Tapi menggunakan hasil karya kita. Yang penting itu buat animator adalah, terutama animator ya, karena butuh kesabaran. Itu datangnya dari hati. Jadi ngerjainnya tuh dari hati, jangan ngejar dulu gimana supaya bisa dapat duit dari animasi. Karena kalau misalnya ngejar duitnya, pasti bakal kecapean sendiri. Bakal nyesel. Udah capek-capek bikin, ternyata cuma dibayar 5.000 perak misalnya. Jadi itu akan bikin kamu kecewa, bikin kamu jadi pundung, ngambek, sampai akhirnya mikir, udahlah nggak usah bikin animasi lagi, penghasilannya kecil. Mestinya enggak. Kalau misalnya dilakukan dengan senang hati, relax, jadiin hobi dulu, terus makin lama makin banyak, terus belajar lihat tutorial ini, terinspirasi dari animasi yang itu, segala macam dikumpulin terus. Nanti pada saat tertentu itu nggak tahu kapan, mungkin bisa besok, mungkin bisa 2 tahun lagi, mungkin bisa 10 tahun lagi, nggak tahu. Nanti pasti akan ada yang suka, pasti ada yang tertarik, sampai kemudian memberi satu kesempatan. Mungkin kesempatannya nggak langsung kelihatan di angka uangnya, tapi kesempatan misalnya gini nih, kamu punya talent yang bagus, skill kamu bagus, boleh nggak aku biayain kamu buat scholarship misalnya.
boleh nggak kamu tak bantuin bikin untuk animasi, tapi sifatnya masih belum ada uangnya, tapi nanti saya hubungkan dengan misalnya brand besar, nanti saya hubungkan dengan produser di Disney, nanti akan saya hubungkan dengan Netflix. Bentuk-bentuk kesempatan itu pasti akan ada kalau misalnya kamu melakukannya dicicil pelan-pelan dari hati. Jadi memang benar-benar senang dengan apa yang dilakukan. Kalau ngejar udah pengen cepet-cepet dapat income dari animasi, itu bakal kecewa. Bakal satu saat nanti bakal kayak yang nggak kesampaian terus gitu loh. Jadi memang mesti sabar dan dilakukan dengan hati. Jadi kalau misalnya belum bisa jadi penghidupan, ya lakukanlah pekerjaan yang lain yang memang sudah yang dia jamin bisa menghidupi. Kayak Arwen juga mulai belajar bikin untuk ini. Belajar untuk bekerja jadi apa summer work itu ngapain aja kamu? Kayak tuh internship buat careers. Bukan like it's not art focused. Cuma kayak leadership gitu. Iya. Paling enggak tuh kayak kasih pelatihan bahwa untuk bekerja itu enggak harus sesuai dengan passion dulu. Siapa tahu ada celah lain yang lain misalnya buat jagain coffee shop, kayak misalnya buat bantuin untuk jadi asisten di Starbucks atau di McDonald's segala macam. Itu jelas ada income-nya gitu loh. Nah, untuk yang hal-hal yang sifatnya kreatif itu harus benar-benar sabar, terus diresapin dari hati. Jadi sambil jalan dua-duanya, satu jalan jadi sebagai hobi, satu jalan sebagai penghidupan. Nanti suatu saat bisa ketemu. Jadi seperti itu Pandu. Mungkin kalau saya mau menambahkan, dulu pernah dengar juga dari Mas Waditya ya. Mas Wadit ada nggak sih? Ada. Dulu kalau nggak salah Mas Wadit tuh pernah bilang awalnya itu kerja di Trans, terus jam 8 malam baru ngerjain project. Kayak gitu ya Mas ya. Jadi yang dari hatinya itu tetap harus disalurkan. Iya. Pokoknya diatur waktunya. Kapan kerja buat kerja, kapan hobi buat hobi. Nanti diatur waktunya. Nanti dari hobi itu biasanya nanti efek bola salju gitu, Pandu. Ya Mas Pinot awalnya dulu di Vine biasa, terus terakhir tuh saya ngelihat masuk dokumenternya MKBHD yang soal Mac lama gitu. Ya itu salah satu bentuk kesempatan emas. Nggak direncanakan, nggak dipikirin, tahu-tahu ada yang kontak, boleh nggak ikutan. Ya seneng-seneng aja, kayak misalnya bikin Spider-Verse juga nggak ada harapan macem-macem. Cuma kebetulan alhamdulillah dipanggil sama timnya Sony untuk ke studionya. Itu kan hal-hal seperti itu kan buat nggak memberi income dalam bentuk angka langsung, tapi bisa buat bekal nanti, nggak tahu, terutama buat Arwen, buat Lea, Manio, jadi kayak punya semacam jalan ke karir berikutnya di masa depan. Oke, jadi gitu Pandu. Ada mungkin sekarang dari YouTube kali ya. Ini ada pertanyaan nih Mas dari buat Arwen sebenarnya. Arwen ditanya dong, kamu kalau misalnya lagi art block gimana cara mengatasinya? Mas Pinot juga kalau misalnya lagi art block gimana? Terus ada lagi, adakah cerita teman Mas yang animator atau artis yang tidak berasal dari jurusan seni? Saya bukan dari jurusan seni, tapi sastra, dan masih sulit membagi waktu antara kuliah dengan hobi gambar. Nah, mungkin bisa dijawab kali, Mas. Kalau art block, don't force yourself to draw. Kayak, kalau mau gambar, tapi kamu, maybe do stuff like, draw from reference, atau draw things, di kamar kamu. Apa lagi ya? Itu emang ini ya, maksudnya makin sering nemuin art block, semakin bisa ngerti cara mengatasinya. Jadi masalah itu sebenarnya itu jangan dihindari, tapi masalah itu dicari solusinya. Kalau udah bisa nemu solusinya, makin sering itu jadi semacam koleksi solusi. Jadi ada semacam collection of solution. Pada saat lagi art block yang A, udah pernah ngerasain yang sama nih, pakai yang ini deh solusinya.
Jadi art block itu sebenarnya adalah masa di mana kita mau mencari tahu tentang diri kita sendiri, berkenalan dengan diri kita sendiri. Apa yang bisa saya lakukan nih? Ya kayak misalnya saya pada saat art block ya itu tadi baik lagi jaga jarak. Jadi kayak misalnya ternyata art blocknya itu yang emang sifatnya susah segala macam dan terlalu ribet. Intinya untuk nyelesain ya udah pergi dulu, kabur Iya. dulu. Pace yourself. Kalau aku biasanya nyari untuk art lain, media lain, Iya. kesenian lain. Ini anu Dita ikutan nimbrung. Sini ya. Halo, Halo. ngomongin art block ya. Dia juga paling sering tuh art block tuh. Nah, kalau art block itu biasanya kalau aku sih lari dulu ya, kabur dulu dari yang bikin ngeblok. Tapi jadi kayak lari ke bentuk art yang lain. Misalnya biasanya bikin gambar atau bikin ilustrasi, bikin pattern. Biasanya aku lari dulu cari kegiatan misalnya jahit. Pokoknya masih seputar art and craft. Jadi kayak semacam pelarian atau refreshing dulu. Itu baru nanti kita balik lagi. Biasanya tuh udah nemu ide-ide baru atau malah mungkin bisa menggabungkan dengan apa yang kita eksperimen di luar menggambar gitu. Iya, pokoknya lakukan sesuatu yang mungkin agak beda banget sama yang lagi dilakukan. Yang tadinya kayak saya misalnya lagi suka utak-atik watercolor atau pixel art di komputer, terus tahu-tahu bisa utak-atik di handphone lama ya kayak gini. Itu semacam pelarian gitu loh, lari dari sini terus kemudian lari lagi ke sana, lari lagi ke situ. Jadi apa ya? Jadi karena sering nemuin masalah seperti itu, jadi punya semacam Koneksi. serap solusi. Jadi kayak misalnya ban gembes ya udah untuk punya ban serap misalnya seperti itu. Terus kemudian pertanyaan kalau misalnya bukan bidangnya sekolahnya bukan animasi, bisa aja banyak banget teman-teman yang di sini terutama ya yang di tempat kerja saya itu backgroundnya bukan sekolah animasi tapi punya ketertarikan dan kemudian dia itu melatih dirinya sampai akhirnya punya banyak banget portfolio dan terlihat oleh banyak orang dan sering cari perhatian di sosial media dan dapat tanggapan positif, akhirnya dia bisa diberlakukan jadi animator juga. Ya sama kayak teman aku, ada banyak yang nggak ke sekolah seni tapi lagi taking portfolio classes buat kuliah, so they're prepared and stuff. Iya, itu jadi kayak misalnya kayak saya sendiri juga nggak lulus sebagai animator, saya lulus sebagai desainer tekstil yang bisa batik, bisa ngerajut, bisa nenun, bisa bikin kain sini segala macam. Tapi itu karena kemudian akhirnya karena interest saya itu besar di animasi, ya terus dilatih selama bertahun-tahun sampai akhirnya pada saat final release itu jadi kayak semacam pivotal moment di mana akhirnya apa yang selama ini saya latih sendiri itu terjawab dan terbuka jalannya gitu loh. Sudah cukup menjawab ya untuk art block mungkin ya. Masalah semua artis sih sebenarnya. Ada lagi nih Mas, lebih ke arah teknis. Nah kalau sekarang nih, sebenarnya ini mungkin bisa saya tambahin. Mas Pinot, kalau saya nambahin pertanyaannya maksudnya itu bukan nambahin jawaban. Dia nanya gimana caranya konsisten gambarnya biar kertas yang satu dan kertas yang duanya pas, nggak bergeser-geser gitu kan. Kalau Mas Pinot kan banyak tuh ya yang gambarnya interaksi antara dunia dua dimensi dengan real life. Itu teknisnya seperti apa tuh Mas? Apakah ada software khusus di kameranya atau seperti apa? Macam-macam caranya. Ini salah satunya. Jadi ini namanya packbar. Jadi kalau bikin animasi tiap frame itu sudah dibolongin pakai pembolong kertas kayak gini. Jadi kertasnya apa aja, terus dimasukkan ke sini, dicekrek. Nanti dia akan bikin lubang yang bisa dimasukkan ke dalam si packbar ini. Ini kertas-kertasnya yang udah dipotong.
Ya, ini kayak misalnya nih, kertasnya udah dipotong, udah ada lubangnya, kelihatan nggak ya lubangnya? Ya. Jadi tiap kertas, tiap lembar itu berada di posisi yang sama. Jadi setiap di satu gambar yang satu masuk, terus gambar berikutnya tempel lagi, masukin, terus gambar. Udah masuk berikutnya, gambar lagi, masukin lagi di lubang yang sama. Dan itu digambar di atas lightbox. Bagaimana tak taruh sini lightboxnya? Oh ini. Jadi ini sebenarnya lightbox. Ini kalau misalnya dikasih kabel USB dia nyala, nanti dia bisa ditumbuk di atasnya untuk digambar frame by frame. Jadi memang banyak cara, bisa pakai software juga. Kalau misalnya digital, lebih gampang karena memang udah bisa dapat itu ukuran dan size-nya seberapa segala macam. Tapi kalau misalnya tradisional, animasi tradisional, ya untuk saat ini ya caranya seperti ini. Ini dulu diajarin sama ayah saya, eyangnya Radia juga. Iya, Radia itu sepupunya Arwen. Jadi ini memang dibuat untuk tradisional 2D animation. Mungkin nggak banyak ya yang sekarang masih melakukan kayak gini, tapi di sini masih berlaku dan saya pun masih mengerjakan dengan cara seperti ini. Iya. Sayangnya di Indonesia susah nyari pack ban. Iya, memang harus bikin sendiri. Kalau untuk stop motionnya Mas di kamera ada tools yang khusus kah? Iya, kalau stop motion itu memang pakai kamera macam-macam. Kalau saya pakai iPhone itu ada software namanya PostSnap Pro. PostSnap Pro. Iya, jadi software mantul lo hitam. Loh, hitam. Nah, itu apa namanya software ini tuh bisa apa namanya ngerekam frame by frame. Terus apa namanya jadi dia ngerekam frame by frame, nanti habis itu diedit di iPhone. Oh, namanya jadi ada OSnap aplikasi. OSnap Pro. Nah, itu ya buat yang mau bikin animasi stop motion frame by frame, ada aplikasinya. Jadi kalau misalnya buat di kertas itu pakai tags, di tulisannya PEG BAR. Iya, PEG BAR. Nah, itu bisa dicari, cuma di Indonesia rada sulit carinya, tapi kalau mungkin bisa dibeli di online kali ya. Terus sekarang sih ya kalau udah ada online udah lumayan gampang. Iya. Aplikasinya bisa ditulis di chat mungkin Mas, jadi yang siswa-siswa bisa cari. Apa tuh? Nama aplikasinya tadi Snap. Ini tak. OSnap. Aku saya nggak tahu kalau misalnya ini ada di Android juga, tapi apa namanya ini ada di iPhone dan kebetulan developernya kenal, tinggalnya dekat-dekat sini juga. Oh. Justin, yang waktu itu kita makan pagi sarapan. Kok nggak ingat? Kan dia yang bikin itu OSnap Pro. Nggak ingat aku. Jadi developernya juga kenal. Wah, hebat banget. Ya di sini komunitas kreatif itu sangat small, terus kemudian saling mendukung, saling support, saling terinspirasi. Oke, itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, Saya, di Zoom, Pak. Di Zoom sebentar, saya di chat dulu, tadi udah ada yang ngantri itu. Abis Pandu, Haidan. Udah. So, ask my question. Oh, Mas Dimas ada yang nanya, cara mempublikasikan karya melalui media sosial, bagaimana cara Mas Pinot selama ini melindungi ide dan karya-karyanya supaya tidak dicontek? Gimana caranya biar gak dicontek, bikin terus?
gimana caranya supaya nggak sebel pada saat dicontek. Sebenarnya gitu sih. Jadi Oh, iya. gimana pun juga tuh itu udah resiko ya. Yang saya ajarin ke Arwin juga pada saat sudah nyemplungin karya di sosial media adalah itu salah satu resiko selain dapat troll dari komentar ngawur dari orang-orang, tapi juga gimana caranya pada saat orang itu memperlakukan karya kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, kalau Ignore aja. apa? Ignore aja. Ignore atau misalnya just troll back. atau trollback kalau misalnya ketemu troll. Tapi kalau misalnya ngomongin soal apakah bakal ditiru atau segala macam, itu gimana pun juga nggak akan bisa ditiru. Jadi trik kami keluarga pada saat berkarya di sosial media adalah selain mencantumkan hasil akhir, juga mencantumkan behind the scene, ngasih lihat prosesnya. Jadi proses itu dijamin nggak bakal bisa ditiru oleh siapapun karena pasti beda, pasti prosesnya beda. Proses dari A sampai Z itu dikasih lihat ke sosial media, ke publik, bukan hanya untuk mencegah supaya orang nggak gampang niru, tapi juga memberi inspirasi. Jadi membuat orang untuk mungkin bermaksud melakukan hal yang sama, tapi mereka jadi belajar untuk membuat sebuah karya itu dan mengedepankan proses. Kalau nggak dinikmati, pasti nggak bisa. Pasti hasilnya lain. Jadi gimana pun juga itu yang membuat karya itu identik akan berbalik lagi ke pembuat karya adalah identitasnya, prosesnya, terus kemudian bagaimanapun juga kalau misalnya ada yang meniru itu pasti sudah terjadi keributan, pasti sudah pada ngomong, ih kok kayak si itu, kok ngambil karya si ini, pasti kayak gitu. Tapi gimana pun juga kalau kita melakukannya dengan ikhlas, dengan hati, itu apapun yang terjadi pasti akan kembali lagi ke kita. Jadi saya percaya kalau misalnya karya itu dicomot sama orang terus kemudian dipakai sembarangan segala macam, pasti akan berbalik ke pembuat karya. Zaman sosial media gini semua orang udah terkonek, gampang banget bisa nemu yang colongan. Terus kemudian juga masalah itunya kalau udah viral gitu segala macam, ya udah pasrah aja. Nanti gimana pun juga siapapun yang akan mencari tahu siapa sumbernya pasti akan ketemu balik lagi ke pemilik karya. Nggak itu bukan sesuatu hal yang harus jadi beban ya. Itu memang bagian dari resiko, tapi yang penting tahulah bahwa pada saat kita berkarya itu do it with your heart dan melakukan sesuatu yang terbaik buat orang banyak. Kalau buat saya yang terpenting bisa membuat orang lain tersenyum. Dan satu lagi sebenarnya kalau mau mencontek, buat saya sah-sah aja, silakan aja mencontek, tapi harus lebih bagus. Dan kemudian apakah ada karya yang original? Karya original itu ada selama nggak ketahuan nyontek dari mana. Jadi nggak ada yang 100% original. Semua sudah saling terkonek kayak dot, sambung menyambung. Tadi Alicia juga mau nanya, Alisa Sofia ya. Oh iya, Alisa. Silakan. Ya, saya tanya ya, Pak. Ya, malam Mas Minawat. Nama saya Alisa, saya dari kelas 12. Saya mau tanya, gampang aja sih, kiat buat caranya kita bisa gampang dinotis sama orang yang, let's say tadi kan 21 Pilots gitu, namanya udah gede. Gimana bisa sampai dinotis sama mereka gitu. Makasih. Iya, di notice itu sebenarnya mungkin nggak banyak orang yang suka ya, kata apa? Iya, mesti kayak it's with luck and bikin like gambar yang unik gitu. Iya, dan luck, kayak Kak Aren bilang, luck sama bikin sesuatu yang unik, yang beda dan konsisten. Walaupun buat orang banyak itu kata caper itu konotasinya negatif, tapi sebenarnya kalau dilakukan dengan benar itu sebenarnya sah-sah aja di sosial media. Pamer segala macam di sosial media itu nggak apa-apa, emang itu tempatnya, karena sosial media itu adalah panggung yang nonton tuh orang banyak. Jadi kalau misalnya mau caper, ya disitulah tempatnya. Dan pada saat caper itu pastikan bahwa
karyanya itu unik dan dilakukan dari hati, balik lagi dari hati, bukan karena memang ngejar pengen diperhatiin, tapi memang ngejar bahwa gini, kita kalau misalnya bikin sesuatu untuk seorang idola pasti bikinnya maksimal kan, nggak Iya. pernah yang setengah hati, nggak pernah yang setengah-setengah, nggak pernah yang setengah jadi, pasti udah mateng dan dipresentasikan dalam kondisi optimal. Jadi kalau misalnya nggak dinotis, bikin lagi, nggak dinotis lagi, bikin lagi. Yang penting itu sudah tahu pada suatu saat nanti sang idola akan melihat, melirik dan berkesempatan nengok sebentar, itu karyanya karya optimal. Jangan sampai pada saat si idola melirik, pas kita kasih lihat, ya setengah jadi, ya belum mateng. Jadi tetap konsisten, tetap yakin suatu saat sang idola akan melihat, si idola akan melirik dan pastikan karyanya optimal. Oke, Terima gitu, kasih. Jadi Sama. ikhlas dulu, Lis. Untuk Bikinkan art dulu, Lis. Radia, Tadi ada pertanyaan lagi buat Arwan di kolom chat. Bentar, mana chat? Radia ya. Saya mau nanya ke Arwan bagaimana rasanya dan pengalamannya sekolah visual art di NYC. Oh, itu dari Radia. Iya, dari Radia. Di sini banyak inspirasi. Habis New York itu diverse. Ada banyak different cultures. Sama apa ya? Like a lot of like banyak tempat sightseeing. Habis itu bisa gambar landscape. Ada Dan sangat apresiatif orang di sini, terutama dalam bidang seni ya. Jadi kalau misalnya di tengah jalan kita ada ke taman, misalnya ke park, itu banyak banget orang-orang yang gambar, yang main musik, yang memang ekspresif banget dalam hal karya dan seni. Jadi Arwen kebetulan suka dengan situasi kayak gitu. Jadi pada saat milih sekolah pun juga udah mantep. Kayaknya cocok nih buat Arwen ya waktu itu. Dan itu dilakukan pada saat sebelum masuk SMA. Jadi di sini ini dikenal yang namanya pada saat kelas 2 SMP atau pas kelas 3 SMP itu sudah di 2 SMP. Diwajibkan untuk bikin portfolio. Jadi guru di sekolah itu sudah mulai melihat ini anak ini maunya kemana ya. Kamu mau cita-citanya mau jadi apa? Kamu mimpinya mau jadi apa? Nah, dari situ dibimbing. Kalau kamu suka seni rupa, kumpulin dari sekarang portfolionya. Kayak Arwen juga udah mulai ngumpulin portfolio dari 2 SMP. Jadi pada saat kelas 3 SMP, dia datang ke interview. Jadi wawancara dengan sekolahnya. Wawancara, kasih lihat karya, terus kemudian sama gurunya ditanya apakah benar kamu suka sama art segala macam. Terus disuruh tes gambar juga ya. Iya, kayak audition. Ada audition. Jadi kalau yang suka seni, yang suka nyanyi, yang suka dance, yang suka nyanyi, yang suka main musik segala macam itu ada yang namanya audisi untuk memperlihatkan bahwa memang minatnya ada di situ. Arwen juga kayak gitu. Dan ini bentuk portfolionya kayak gini. Ini punyanya si Lea, adiknya si Arwen. Jadi yang dikumpulin itu painting dari sejak kelas 2 SMP sudah harus bikin ini untuk dikumpulkan, dikasih lihat. Ini jumlahnya kalau bisa lebih dari 10 gambar-gambar iseng-iseng aja. Jadi pada saat sudah dipanggil, ditunjukin karya-karyanya, dikasih lihat, terus ditanyain ini gimana, berapa lama bikinnya, terus berapa lama, terus pakai alat apa. Jadi akhirnya pada saat sudah mau masuk SMA pun udah mantap gitu loh, udah tahu mau kemana gitu loh. Jadi pengalamannya kayak gitu. Dan sejauh ini Aaron ya suka-suka aja ya. Dan ketemu banyak temen yang sama-sama berwarnanya gitu, sama-sama suka seni, sama-sama suka gambar, suka bikin animasi, suka fotografi juga.
Ya kamu belajar fotografi juga Iya. ya, analog fotografi Iya. segala macam. Malah nemu hal-hal yang nggak didapat di rumah, tapi dapat dari teman dari sekolahnya. Dan kebetulan juga teman-temannya sebaya sama-sama satu frekuensi ya ngomongnya ya. Dan diverse. Jadi orang-orangnya itu dari mana aja biasanya? Kayak banyak yang South American, African gitu. Banyak Asia, anak Asia juga. Jadi memang diverse banget. Jadi pada saat mereka ketemu itu jadi kayak semacam kolaborasi, bisa terjadi kolaborasi seni yang nggak kebayang sebelumnya. Kira-kira gitu pertanyaannya, jawabannya. Oke, mantap. Sebenarnya rada mirip sih sama film motion. Kebetulan di sini juga cuma mungkin bedanya kalau di sini ya anaknya orang Indonesia semua gitu. Iya, iya. Tapi Tapi bisa lah sih. dapat diversity yang sama. Karena diversity itu penting sih sebenarnya untuk melihat, mencari sesuatu yang berbeda satu sama lain. Kalau mungkin saya boleh menambahkan pertanyaan nih ke Arwan. Ada nggak tips-tips untuk kolaborasi yang asik bareng teman-teman di sekolah gitu? Misalnya Arwan kan bisa animasi nih, terus Arwan atau Arwen? Arwan. Misalnya suka animasi, terus collab dengan yang jago musik. Gimana sih sebenarnya kayak mungkin pertama approach-nya dulu mau ngajakinnya gimana caranya, terus habis itu kolaborasinya gimana biar jadi lancar, biar enggak awkward, biar tetap asik gitu kolaborasinya dengan teman-teman di sekolahnya. Kalau mau kolaborasi asik, apa ya, like you have to make it stand out. Even sama temannya, like semuanya stylenya unik. Harus itu like we have our own ways to draw, and then you can just make it like apa ya? Mungkin ini ya kayak waktu itu sama-sama teman kamu siapa namanya itu? Yang mana? Kamani. Jadi teman-temannya dia itu kayak sebenarnya masing-masing punya keunikan sendiri-sendiri dan satu sama lain tuh kayak saling respect, saling menghargai, saling mengisi, saling tahu kemampuannya yang ini gimana, Arwen bisa ngapain, terus kemudian selera musiknya gimana yang satunya, terus kemudian mereka saling belajar untuk saling menghormati, tapi juga saling mengisi, gitu kali ya kira-kira. Yeah, like be civil and stuff. Iya, saling respect dengan satu sama lain dan nggak ada yang mengedepankan ego dan malah saya sebagai orang tuanya Arwen juga malah belajar gitu loh. Ternyata untuk yang umur SMA pun bisa terjadi kolaborasi asik kayak gitu. Karena itu berjalan secara alami tanpa harus di force oleh sekolahnya, tanpa harus dipaksa. Karena memang itu sebenarnya kan berangkat kayak geng ya, kayak teman dekat, kayak sohib, 5 orang cukup, tapi pas kolaborasi jadi asik, nggak dipaksain sampai 10 orang banyak-banyak. Mungkin cuma 3 atau 5 lah maksimum. Tapi karena cara ngomongnya ngerti, cara menghargainya ketahuan di mana segala macam, maka bisa terjadi kolaborasi. Gitu kali ya? Ya, kamu mesti kolaborasi sama teman yang kamu tahu. Habis kalau sama strangers kayak gitu. Gak ada chemistry. Chemistry itu penting. Jadi kalau udah punya sahabat, ajak kolaborasi gitu kali ya. Iya, karena kolaborasinya juga kadang-kadang berbentuk sesuatu yang lain sama sekali. Oke, tadi ada lagi yang mau nanya. Kendra tadi katanya mau nanya, Ki. Hai. Hai, Ki. Hello. I do not like looking at my face. Do not look at my face. Okay. I just have a simple
question. I just have a simple question. How do you reach your audience, or like, how do you find a demographic for yourself? You have to be consistent, and like you have to, like I said before, you have to like keep a like your own brand when you're drawing and stuff, so you can like people will know like, oh, it's this artist, like, oh, it's that artist. Yeah, it's a personal branding. Jadi Arwen ada semacam personal branding. Namanya personal branding itu kayak ini gue loh, ini gue banget nih. Yang sifatnya itu akan membuat jadi semacam arahan, guidance pada saat posting di sosial media. Jadi Arwen nggak akan posting sesuatu yang nggak Arwen banget. Jadi apapun yang diposting di situ itu adalah bagian dari jati dirinya si Arwen. Sehingga pada saat ketemu audiens, sehingga pada saat ditampilkan di sosial media, itu ngebentuk demografi, ngebentuk audiens. Audiens terbentuk dengan sendirinya. Jadi pada saat Arwen memposting karya, itu udah connect langsung. Jadi audiens itu kadang-kadang bisa dibentuk secara alami, secara organik. Jadi nggak dipaksain. Jadi kayak misalnya saya secara demografi audiensnya tuh range-nya dari umur yang belasan tahun sampai yang 50-an. Itu nggak sengaja memang sudah terbentuk secara alami gitu loh. Karena postingan saya memang family friendly, personal brandingnya tuh family friendly, kids safe, yang bisa ditonton oleh semua umur, dan memang rata-rata sifatnya tuh hiburan untuk keluarga. Itu sendiri berangkat dari personal branding yang kemudian secara organik ngebentuk audiens. Kamu juga gitu kan, udah mulai bikin itu, kayak misalnya sebelumnya tuh personal brandingnya memang more into kayak musiknya kayak Fall Out Boy, sekarang mau ke K-pop segala macam. Ya masih ya. Oke. Fall Out Boy. Sekarang aku video games gitu. Final Fantasy, ya. Final Fantasy, like banyak game dari like 2000s gitu. Jadi kayak Aren juga mulai suka dengan hal-hal yang sifatnya vintage, retro game, retro segala macam. That's the part of her branding untuk posting karya di sosial media. Jadi udah ketahuan, udah terarah. Kira-kira gitu. Jadi gitu. Balik ke branding lagi, kalau di zaman sosial media ini mungkin ini kali ya Mas ya, bukan artis yang menyamperi yang datang ke audiens, kadang audiens yang akan terbentuk sendiri kalau kita punya kualitas dan konsistensi. Iya, konsisten dalam istilahnya itu ya, memperlihatkan jati dirinya, memperlihatkan brandnya sebagai siapa, sebagai apa, yang mau diposting apa aja gitu loh. Jadi konsisten di situ, lama-lama audiens akan terbentuk. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ini dari iya. Satria nih Pak, mau nanya. Iya, Satria. Oke, Satria silakan. Iya, ini buat Pak Pinot ya. How was your experience / process working with companies that were interested in your artwork? Gimana? Sorry, maaf. Volumenya Satria. How was your... Okay. Halo, testing. Yeah. Okay. Yeah. How was your experience / process working with companies that were interested in your artwork? Experience-nya pertanyaan itu ya. Jadi gini, kalau misalnya ada yang brand atau klien datang ke saya itu ada dua jenis. Satu itu memang menugaskan saya mengerjakan sesuatu apa yang mereka minta berdasarkan brief, berdasarkan visualnya seperti apa, gaya referensinya seperti apa, terus kemudian bahkan deadline-nya juga ngikut seperti apa yang mereka mau. Kemudian ada satu lagi klien yang based on my personal branding. Jadi kalau memang
Jadi personal branding saya itu kan memang kebanyakan gambar animasi dengan kertas dan pensil dengan cara tradisional, dengan pakai pixel art, dengan pakai alat jadul misalnya. Itu personal branding saya. Nah, klien yang kedua ini itu akan mengikuti apa yang saya lakukan di yang sifatnya itu personal. Nah, prosesnya mereka akan ngikut. Jadi kayak misalnya klien untuk 21 Pilots, mereka nggak nge-brief macam-macam. Klien seperti itu klien yang paling nyenengin, yang paling seru buat saya. Walaupun mungkin memang baik lagi, mungkin secara budget nggak tinggi, tapi kolaborasi yang mereka bawakan itu sangat nyaman. Jadi kayak mereka tuh terserah deh, do what you do, do you do you, Yeah, you do you. you do you. Jadi lakukan yang menurut kamu cocok dan suka dan dilakukan dari hati yang paling ini. Walaupun mungkin budgetnya nggak banyak, terus kemudian deadline-nya juga mepet, tapi karena mereka menyerahkan sepenuhnya proses kreatifnya ke kita, jadi malah lebih nyaman mengerjakannya gitu loh. Nah, klien yang sebelumnya yang satu itu mungkin budgetnya besar, mungkin deadline-nya juga lebih fleksibel, cuma ya gitu, pressure-nya lebih besar. Nah, saya lebih suka yang proses yang klien yang kedua yang memang sifatnya itu mengembalikan lagi ke saya as an artist, as an creator gitu loh. Jadi klien-klien membebaskan idealismenya itu memang jauh lebih menyenangkan. Iya. Thank you. Mungkin gitu aja sebenarnya. Udah tinggal 5 menit lagi. Dari Mas Pinot ada nggak nih pesan-pesan atau wejangan-wejangan untuk siswa-siswi SMA Hello Motion agar terus berkarya atau ya apapun sih Mas, wejangan-wejangan untuk bisa sukses di dunia kreatif. Ada nggak Mas? Iya, pokoknya lakukan aja karena kalian sudah ada di sebuah tempat yang memang memfasilitasi apa yang kalian minati, yang kalian suka, yang kalian harapkan jadi masa depan kalian. Dan buat saya itu sekolah kalian itu langka, karena pada saat saya sekolah dulu seumuran kalian itu perjuangannya jauh lebih berat karena harus berhadapan dengan ilmu-ilmu atau pelajaran yang nggak langsung bisa saya tangkap, nggak bisa langsung nyambung dengan saya. Sementara kalian sudah ada di tempat yang sangat mengakomodir hobi kalian yang suatu saat nanti mungkin bisa jadi profesi. Pokoknya jalanin aja yang ada sekarang, lakukan dengan hati dan ingat-ingat aja. Masalah itu bukan tembok. Semua masalah itu sebenarnya pintu buat menuju ke hal-hal yang baru, mendapatkan kesempatan yang baru. Masalah itu datang tuh kadang-kadang kayak cuma mau nguji kita aja, kayak cuma mau nanya, beneran nih mau, beneran nih bisa. Ya kayak main game aja. Masalah kan bukan untuk problem menghadapi boss level, itu kan bukan untuk ditinggal, tapi untuk dihadapin. Dan pada saat sudah selesai boss levelnya habis, selesai naik level. Sama kayak gitu. Dan kalian melakukannya itu dengan sesuatu yang kalian minati. So be grateful dengan apa yang sudah kalian dapat di sekolah Hello Motion. Orang tua kalian sudah berusaha keras, berusaha dengan sangat besar supaya kalian bisa mendapatkan sesuatu yang kalian minati, kalian suka, dan insya Allah bisa berguna buat diri sendiri dan orang lain di masa depan. Konsisten terus. Kalaupun ada art block, pelajarin. Kalaupun ada masalah art, masalah referensi dan contoh segala macam, jalanin aja. Dan sosial media itu kalian bisa belajar bahwa banyak hal-hal yang positif bisa didapat di situ, asal pinter-pinter cara memperlakukannya. Jangan kebanyakan drama, jangan kebanyakan apalagi sih istilahnya jangan baper, jangan tweet war, pokoknya gunakan sosial media sebagai galeri. Portfolio. Oke. Dengan eksperimen dan bermacam style.
Mantap. Komprehensif banget sih. Semuanya udah tercakup ya, Mas. Masalah-masalah remaja sebenarnya. Masalah remaja yang berkarya itu udah semuanya tadi dikasih tahu ya sama Mas Pinot. Jangan baper, jangan terus berkarya konsisten dan segala macamnya. Mungkin itu adalah pertanyaan terakhir atau ilmu terakhir dari Mas Pinot. Saya selaku moderator mohon maaf jika banyak kesalahan. Kenapa? Oh, oke. Buat yang di YouTube, sebentar nanti setelah ini akan ada link untuk absensi dan sertifikat. Jadi jangan langsung quit dulu. Sekali lagi kepada Mas Pinot dan keluarga ya, Arwen dan yang ada di belakang kamera, di belakang layar. Terima kasih banget udah mau sharing sama SMA Hello Motion. Semoga setiap rencana dan setiap project yang mau dilakukan bisa berkah dan lancar semuanya ya, Mas. Amin. Mungkin dari siswa-siswi bilang terima kasih coba. Thank you Mas Pinot gitu. Terima kasih Mas. Terima kasih sangat Pak. Terima kasih Thank you banyak. for your wisdom. You help us. Terima kasih Pak. Mas Thank you for your blessings. Terima kasih Pak Pinot. Oke. Astaga. Just go sit down. Harum manis. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Pinot sekali lagi. Sama Mungkin aja. saya sebagai moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Wabarakatuh.